Shalom Bapak Ibu yang tergabung di dalam KUL malam hari ini, khususnya di Katapang Cilampeni, semua pengurus, jemaat yang dikasih Tuhan. Sungguh sebuah anugerah buat kita hari ini, kita boleh bisa bersama-sama di dalam KUL, kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan malam hari ini, apa yang sudah dipersiapkan oleh Departemen KUL Pusat, malam hari ini temanya adalah merasakan ketenangan sejati. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada dalam keadaan baik. Kami boleh diberi kekuatan untuk melewati hari-hari ini, Bapak. Kami bersyukur semua karena pertolongan Tuhan. Kalau malam hari ini kami datang kepadamu untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami membuka hati kami, Tuhan. Biar kau yang biar benih firman Tuhan ditabur boleh bertumbuh berbuah di hati kami, sehingga memberikan kekuatan buat kehidupan kami. Urapi kami semua yang mendengarkan, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, agar semua yang berasal keluar ini boleh berasal daripada apa yang Kau mau siapkan, apa yang Kau sudah mau sampaikan untuk setiap kami semua, Bapak. Terima kasih Tuhan, yang mau sambut kebenaran firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, tema KUL hari ini adalah merupakan sebuah kerinduan setiap orang yang ada di dunia ini. Bukan kita saja, tapi semua orang pasti merindukan hal ini. Entah itu anak-anak maupun orang dewasa. Karena setiap orang merindukan yang namanya ketenangan di dalam hidupnya. Amin. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah ayat 6, ya, ini ditulis oleh Salomo, anak Daud, yang hidupnya dipenuhi dengan kekayaan yang berlimpah, menuliskan seperti ini. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah atau usaha menjaring angin. Kitab Pengkhotbah yang dituliskan oleh Raja Salomo menuliskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ada waktunya. Bahkan dibilang, kalau di dalam kitab Pengkhotbah ini dibilang bahwa semua usaha manusia ini seperti usaha menjaring angin. Ya, itu kitab apa yang dikatakan Salomo di dalam kitab Pengkhotbah. Tetapi di dalam Pengkhotbah 4 ayat 6, ya, dibilang segenggam ketenangan ini lebih baik daripada 2 genggam jerih payah atau usaha menjaring angin. Artinya firman Tuhan bilang ini, segala sesuatu yang kita cari di dalam dunia ini seringkali tidak menghasilkan sesuatu yang lebih baik dibanding yang namanya ketenangan. Bahkan seringkali apa yang kita cari ini belum tentu mendatangkan ketenangan, yang namanya ketenangan. Ya. Mungkin hari ini kita sibuk mencari harta, ya, tapi kita tahu ketika kita dipanggil Tuhan, semua harta yang kita cari ini nggak akan dibawa sedikit pun. Semua yang kita lakukan ini sebenarnya punya tujuan, ya. Kita cari sesuatu, segala sesuatu punya tujuan supaya kita mendapatkan ketenangan. Ya, itu yang dituliskan oleh Salomo, bahwa ketenangan itu lebih baik daripada segala sesuatu yang kita hasilkan dari segala sesuatu yang kita cari di dalam dunia ini. Mazmur 6 ayat 2, ini apa yang ditulis oleh ayahnya Salomo, Daud bilang ini sesuatu yang luar biasa. Saya percaya biarlah ini boleh menjadi kekuatan buat kita, ini jadi contoh buat kita. Seperti apa yang dikatakan Daud di dalam Mazmur 6 ayat 2, bilang seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Bapak Ibu, segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk kekayaan, seperti apa yang dituliskan oleh Salomo, seorang yang begitu kaya yang pernah ada di dunia ini, bilang bahwa segala sesuatu yang kita cari kadang nggak bisa mendapatkan lebih baik sebuah ketenangan. Artinya segala sesuatu yang kita cari itu belum tentu bisa mendatangkan ketenangan. Ya. Tetapi apa yang kita belajar dari apa yang ditulis oleh Raja Daud, kita tahu, ya, pada hari ini Raja Daud itu bukan seorang raja yang begitu Tuhan pilih jadi raja langsung menjadi sukses. Ya. Malam hari kita belajar bagaimana Daud menjadi seorang raja atas Israel, dimulai dari ketika Samuel mengurapi dia menjadi raja, tetapi
Enggak saat itu segampang itu langsung menjadi raja. Tapi hidupnya mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupan Daud. Bahkan dia pernah dikejar-kejar oleh namanya Saul untuk dibunuh. Ya, pernah juga ketika dia menjadi raja, dia pun dikejar-kejar oleh anaknya yang dikasihaninya sama dia. Dia menyayangi anaknya itu Absalom, tetapi anaknya ini mengejar-kejar dan membunuh dia. Tetapi lewat banyak masa sukar, lewat segala sesuatu yang dialami oleh Daud, Daud menuliskan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Lewat dua pribadi ini kita belajar. Kekayaan mungkin kita butuhkan. Kekayaan mungkin akan bisa membuat kita sedikit bisa membawa kita ke dalam sebuah kebahagiaan. Karena kita mungkin nggak khawatir dengan segala kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh kita selama di dunia ini. Tetapi Raja Daud menuliskan, ya, Raja Daud pun raja yang kaya, tapi dia menuliskan bahwa ketenangan itu bukan hanya didapatkan dari kekayaan, bahwa ketenangan itu bukan didapatkan dari berapa banyaknya harta yang kita punya, tetapi ketenangan yang sejati itu ketika Daud boleh berada dekat dengan Tuhan. Ya, lewat kedua pribadi ini kita bisa menyimpulkan ketenangan sejati bisa kita dapatkan ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kekayaan bisa membuat kita mungkin lebih tenang karena bisa mendapatkan kebahagiaan karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini kita dapatkan. Tetapi ketenangan sejati yang dari Tuhan bukan hanya memberikan ketenangan hanya buat ketika kita hidup di dunia, tetapi juga jaminan kita ketika nama kita dipanggil oleh Bapa kita di surga. Amin. Hari ini kita belum belajar ya betapa pentingnya yang namanya ketenangan, ya. Karena firman Tuhan bilang di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Artinya ketika kita punya hidup yang tenang, kita bisa berpikir dengan jernih, kita bisa melangkah dengan jernih, maka kita punya kekuatan untuk memilih, kekuatan untuk melangkah, langkah mana yang kita harus tentukan dalam kehidupan kita. Ya. Hari ini kita belajar ternyata ketenangan yang sejati adalah ketenangan ketika kita ada di dalam Tuhan. Ya. Kenapa ketenangan di dalam Tuhan memberikan kita adalah sebuah ketenangan sejati? Nah, hari ini kita mau belajar ada 3 hal. Ya. Kenapa ketenangan di dalam Tuhan ini bisa kita bilang ketenangan yang sejati? Ya. Karena yang pertama tadi ketenangan di dalam Tuhan itu akan membawa ketenangan yang sejati. Karena ketenangan sejati itu akan membawa kita ketenangan pada 3 poin ini. Yang pertama kita akan merasakan ketenangan terhadap masa lalu. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan, seharusnya menjadi sebuah ciptaan yang baru. Artinya cara pikir kita baru, ya, cara berpikir kita baru, cara bertindak kita baru. Bukan artinya kita nggak punya rasa khawatir sebagai manusia. Kita tentu sebagai manusia wajar kita punya rasa khawatir. Tetapi kita kudu harus punya iman percaya kita kepada Tuhan yang akan menguatkan kita akan kehidupan kita. Banyak orang yang saya mau bilang tadi, sekalipun mungkin kaya luar biasa, tapi belum tentu bisa melewati yang namanya ketenangan terhadap masa lalu. Ada orang yang mungkin diberkati secara materi, tapi nggak punya ketenangan karena masa lalunya yang buruk. Ya. Ada orang yang mungkin pernah disakiti sehingga ia selalu gelisah. Ada yang mungkin punya rasa dendam akan masa lalu sehingga seringkali nggak bisa tanpa disadari hidupnya selalu dihantui dengan rasa gelisah, dengan rasa dendam itu. Dan banyak orang yang mengalami hal ini. Saya bilang tadi uang tidak bisa menjamin kita menghadapi ketenangan. Seringkali hal yang mudah aja, masa lalu. Kadang orang yang dihantui masa lalu hidupnya nggak bisa istirahat, mungkin nggak bisa tidur. Ya. Bahkan sebagian besar kalau kita perhatikan yang namanya psikiater, ya, mereka mengobati orang karena trauma bukan trauma masa depan, kebanyakan. Nah, tapi mereka bagaimana datang ke psikiater mereka karena trauma yang terjadi di masa lalu, yang membuat kehidupan mereka menjadi tidak tenang. Tapi firman Tuhan hari ini dibilang,
Kalau kita ciptaan yang baru, maka yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Cara pikir kita menjadi baru. Mungkin kita tetap ada memori di masa lalu ada, tapi itu tidak akan membuat kita menjadi tidak tenang, karena kita bisa mengampuni, karena kita bisa bisa eh, berpikir dengan cara pikirnya Allah. Ya. Segala sesuatu yang lama yang pernah terjadi yang tidak baik, ya, yang kita alami dulu mungkin itu bisa karena pola pikir yang baru, pola pikir yang dari Allah itu kan kita bisa berpikir bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu mungkin yang nggak baik buat kita. Pasti selalu ada maksud supaya kita kuat, supaya kita belajar lebih baik lagi, supaya kita hidup lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Karena ketenangan sejati di dalam Tuhan ini akan membuat kita tenang akan masa lalu. Ya. Karena kita adalah ciptaan yang baru. Terus yang kedua, ketenangan sejati di dalam Tuhan akan membuat kita tenang atas masa kini, atas masa yang kita alami. Ya. Minggu lalu, saya lupa saya membawakan firman Tuhan yang sama nggak ya? Saya lupa. Di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, katakan bersukacitalah. Ini yang ditulis nama Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara di Roma. Rasul Paulus bilang, bersukacitalah. Sekali lagi bersukacitalah kepada jemaat di Filipi. Saya percaya ini bukan suatu hal yang mudah buat seseorang untuk mengatakan kepada orang lain untuk bersukacita. Apalagi bersukacita di dalam Tuhan. Sementara dirinya sendiri ada di dalam penjara karena pekerjaan Tuhan. Saya percaya ini bukan suatu hal yang mudah buat seseorang. Apalagi Rasul Paulus pasti bisa mengatakan hal seperti ini ada sebabnya. Ya. Ternyata di Filipi 4 ayat 13 firman Tuhan berkata apa yang ditulis Rasul Paulus ini, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Rasul Paulus bisa mengucapkan kepada orang lain untuk bersukacita. Ternyata kenapa? Karena dia mengetahui bahwa Tuhan dia adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dapat menanggung segala perkara dan yang memberikan kekuatan kepada diri. Jadi ini adalah kuncinya. Ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, ya, tinggal tenang di dalam Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan punya kekuatan akan masa kini. Saya nggak tahu Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu hadapi hari ini, tapi saya percaya kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tahu bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan ini boleh menjadikan firman Tuhan ini boleh menjadi janji Tuhan buat kehidupan kita dan boleh jadi rema di dalam hati kita, maka Bapak Ibu akan beri ketenangan. Masalah masih ada, masalah tidak hilang. Tapi kita bisa tenang menghadapi masalah yang Bapak Ibu hari ini. Karena kita tahu segala perkara dapat Tuhan. Amin. Uang ada batasnya, segala sesuatu ada batasnya. Tapi biarlah malam hari ini kita berharap kepada sesuatu yang nggak terbatas. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan. Ya, karena firman Tuhan di dalam Ibrani pernah ada berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jadi Tuhan, ketenangan sejati akan memberikan kita ketenangan pada masa lalu. Yang mengubah pola pikir kita. Tenang masa kini. Karena kita tahu segala perkara dapat Tuhan tanggung. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Itu janji Tuhan. Yang ketiga, kita akan tenang. Kalau kita punya ketenangan sejati, pasti kita akan tenang menghadapi masa depan. Ya. Amsal 23 ayat 18. Saya selalu bilang firman Tuhan, biarlah ini boleh jadi rema buat kita. Dasar kita supaya kita bisa tenang. Ya, Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, ini banyak dikhawatirkan orang juga ya. Akan masa depan, seringkali kita berpikir bagaimana kehidupan kita ke depan, bagaimana keluarga kita, bagaimana anak-anak kita, bagaimana pendidikan mereka, bagaimana kesehatan kita ke depan. Ya, seringkali itu menjadi kekhawatiran buat kehidupan kita. Tapi firman Tuhan bilang, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.
Tuhan Yesus pernah bilang di dalam kitabnya di Matius bilang bahwa jangan khawatir apa yang akan kamu makan, minum, pakai. Karena semua itu dicari semua bangsa-bangsa. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang tahu segala kebutuhan kita. Amin. Banyak orang karena khawatirnya seringkali dia tanya sama orang pintar, bagaimana masa depan saya? Bagaimana bulan depan, tahun depan, 5 tahun depan, 10 tahun ke depan keadaan saya. Padahal 1 jam ke depan pun tidak ada seorang yang tahu. Ya. Banyak orang karena ketidaktahuan akan masa depan ini menjadi gelisah, menjadi stres, menjadi depresi. Tapi satu hal yang harus kita pegang buat kita firman malam hari ini, pegang firman Tuhan. Ya. Pegang firman Tuhan ini, jadikan jaminan buat kehidupan kita. Janji Tuhan ya dan amin, sehingga itu boleh memberikan kekuatan buat kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan terakhir bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Banyak orang yang menjaminkan dirinya mungkin kepada sama sesuatu yang lebih kuat dari dia. Ya enggak? Ketika ada orang kuat di belakang dia, seringkali dia ngerasa aman, ngerasa tenang. Banyak orang menjaminkan diri ketika dia, kalau saya punya asuransi yang besar, dia merasa tenang, merasa jadi aman. Hari ini kita mau kasih tahu, Tuhan kita itu Tuhan yang lebih besar dari segala orang yang besar yang ada di sampingmu, di belakangmu. Lebih besar dari segala nilai asuransimu. Ya, jadi nggak perlu khawatir, karena Tuhan menjamin kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetap lakukan bagian kita, ya, kerjakan bagian kita. Yang bekerja tetap bekerja, ya. Yang mau sehat ya tetap lakukan bagian kita supaya hidup kita sehat. Lakukan yang terbaik yang kita bisa punya, kita lakukan. Tapi kita pegang firman Tuhan. Tuhan pun akan melakukan bagiannya buat kita yang mengasihi Dia, yang boleh tetap dekat sama Dia. Biarlah kita boleh belajar seperti apa ini perkatakan Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Ketenangan sejati hanya ketika kita ada di dekat Allah. Bagaimana kita bisa mendekati Allah, selalu dekat dengan Tuhan. Mulai dari cara kita beresin diri kita. Ya. Seringkali yang membuat kita jauh adalah dosa kita. Ya. Yang menjadi firman Tuhan yang menjadi penghalang antara aku dan engkau, manusia dan Allah, adalah dosa kita. Ya. Seringkali hal itu yang membuat kita jadi jauh dari Tuhan. Sehingga Tuhan, rasanya kita nggak dekat sama Tuhan. Tapi biar malam hari ini kita ambil satu komitmen. Mulai hidup kita tambah benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh punya hubungan yang dekat, jarak yang tidak terbatas dengan Tuhan. Karena dari situlah kita akan mendapatkan kekuatan dan ketenangan. Sama seperti apa yang Daud katakan dalam Mazmur 6 ayat 2 tadi. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami mengucap syukur. Kami diingatkan Tuhan. Untuk kami boleh selalu dekat dengan Engkau, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kalau seringkali kami membuat kesalahan mengecewakan Engkau. Sehingga Engkau mundur dari kami. Sehingga Engkau ada jarak yang memisahkan antara kami dan Engkau, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Engkau Maha Pengasih, Maha Pengampun ketika kami minta ampun kepada Engkau. Dosa kami diampuni dan hubungan kami boleh lagi semakin dekat kepada Engkau, Bapa. Ampuni kami, Tuhan. Biarlah kami boleh selalu dekat dengan Engkau, karena hanya dekat Engkau saja akan membuat kami tenang akan masa lalu, masa kini, dan masa depan, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Ampuni, Tuhan, setiap dosa dan kesalahan kami. Kalau ada sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan kami, Tuhan, mungkin ketidakpercayaan kami kepada Engkau. Ampuni kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Hamba-Mu selesai bicara, tapi kuasa Tuhan lewat Roh Kudus-Mu akan mengajar setiap anak-anak-Mu, Bapa. Sehingga mereka boleh bertumbuh benar di dalam kehidupan sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan. Segala sakit penyakitmu diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Terima kesembuhan. Apa yang tidak ditanam oleh Tuhan Yesus
dicabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus daripada tubuhmu. Apa yang tidak berkenan, yang tidak diberikan oleh Tuhan, dicabut sampai ke akar-akarnya. Berkati setiap anak-anakmu yang membutuhkan pekerjaan, dalam masalah ekonomi, berkati Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan keluarga mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.